Halo, keluarga besar GKI Gading Indah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Tanpa terasa sudah hampir 4 bulan kita tidak berkumpul bersama beribadah di gedung gereja GKI Gading Indah. Dan barangkali pastilah saudara-saudara bertanya-tanya, kapan kita bisa kembali beribadah bersama? Nah, dengan sangat menyesal saya harus katakan saat ini rasa rindu itu harus kita tahan bersama-sama. Karena kita menyaksikan sendiri situasi di sekitar kita masih dalam suasana pandemi dan indikator-indikator kesehatan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Jadi, untuk saat ini sepanjang bulan Agustus kita masih akan beribadah secara online. Kapan kita akan beribadah? Bersama-sama akan diputuskan oleh majelis jemaat dengan menimbang situasi secara keseluruhan baik di wilayah Kelapa Gading tapi juga Jakarta. Dan kami juga majelis jemaat juga selalu berkoordinasi dengan saudara-saudara kita dari jemaat-jemaat GKI lain di sekitar Kelapa Gading. Kami akan memberikan update setiap bulan mengenai perkembangan situasi, dan nanti dalam update itu kalau tiba waktunya kami akan umumkan kapan kita sudah kembali dapat beribadah di gedung gereja. Sementara itu, mari kita tetap beribadah, bersekutu bersama dengan keluarga di rumah-rumah kita dalam berbagai ibadah online yang tersedia. Manfaatkan kesempatan-kesempatan berkumpul secara online, Zoom, meeting untuk persekutuan-persekutuan, PA, apapun yang Anda bisa ikuti terus berita-berita di WhatsApp grup wilayah. Kita memang belum dapat beribadah secara onsite, tetapi apabila Anda memang membutuhkan pelayanan karena sakit, karena kedukaan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami, para pendeta, para penatua, kantor tata usaha gereja. Kita akan usahakan yang teroptimal, yang paling optimal untuk bisa membantu dan melayani Anda semua. Apabila Anda melihat saudara-saudara Anda, saudara-saudara seiman, satu keluarga besar GKI Gading Indah mengalami kesulitan dalam masa-masa ini, jangan takut untuk membagikannya kepada kami. Kita juga akan usahakan cara terbaik untuk menolong mereka. Akhirnya, sampai bertemu di kesempatan lain. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Tuhan Yesus memberkati selalu.
Umat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya cukup deg-degan menghadapi hari ini. Hari di mana peneguhan dan pelantikan dilakukan untuk GKI Gading Indah di tempat ini. Ketika kita harus menjaga jarak dan tak berkumpul bersama di gereja di masa pandemi. Tapi dengan adanya protokol dan sistem yang kita jalankan bersama-sama, saya pun bisa menjadi tenang. Bahwa kita mengantisipasi sebaik-baiknya dengan menjaga jarak, menyediakan berbagai peralatan yang diperlukan serta bekerja sama di dalam menjalankan ibadah online ini. Dan sebagai pendeta, saya juga deg-degan dengan ibadah ini karena ada berbagai hal yang mesti diubah di dalam tata ibadah kita yang harus disesuaikan dengan situasi di masa pandemi ini. Dimodifikasi sesuai dengan arahan Komisi Liturgi Sinode maupun juga arahan dari BPMSW GKI Jabar. Prosedur dan cara pelaksanaan berubah sesuai dengan protokol di masa pandemi dan suasana pun menjadi berbeda. Yang hadir pada saat ini adalah utusan komisi dan kelker masing-masing. Selebihnya kita mengikuti ibadah ini dari tempat kita masing-masing. Maka ibadah ini menjadi sebuah ibadah ordinasi, yaitu peneguhan penatua institusi, yaitu pelantikan badan pelayanan jemaat, serta sekaligus menjadi ibadah pastoral bagi kita di GKI Gading Indah. Namun demikianlah kita di sini saat ini di dalam ibadah online kita, dalam tema ibadah kita percaya dan mempercayakan. Ada situasi yang membuat kita khawatir dan tak nyaman, namun Tuhan menolong umatnya yang percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Dan kita pun menjalankan ibadah ini bersama-sama.
Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayatnya ke-19 berbunyi demikian. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat dipersilakan untuk bersatu teduh dan melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa yang di surga, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu kembali hadir dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami di dalam keterbatasan kami ingin mengakui dosa dan salah kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, hanya pengampunan dari-Mu saja yang kami harapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dari dalam Mazmur 86 ayat 5 berbunyi, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu, maka biarlah kami membuka telinga kami dan terlebih-lebih membuka hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan, sehingga kami dapat diperbaharui, ditegur, diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan bagi setiap kami, dimanapun kami berada pada saat ini untuk melaksanakan ibadah online kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 14 ayat 22 sampai 33.
Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, untuk khotbah ini, maka saya mengundang dua Bapak untuk membantu saya di dalam khotbah. Yang pertama adalah Penatua Albert Wiryadi, Ketua Umum Majelis Jemaat GKI Gading Indah, yang sebentar lagi menyelesaikan jabatannya sebagai penatua. Dan yang kedua adalah Penatua Yanto Suryana, yang sebentar lagi akan mulai menjadi Ketua Umum Majelis Jemaat GKI Gading Indah. Baik, ini saya akan bercakap-cakap dengan Penatua Albert dan Penatua Yanto. Terlebih dahulu dengan Penatua Albert. Pak Albert, di dalam pengalaman Bapak sebagai penatua dan juga terakhir sebagai Ketua Majelis Jemaat GKI Gading Indah, apa hal yang paling sulit yang Bapak rasakan di dalam pelayanan? Di dalam kepenatuaan dan khususnya majelis secara bersama-sama, memang ada beberapa keputusan yang kita ambil bersama sebagai keutuhan dari majelis jemaat, dan keputusan itu harus kita sampaikan dan disosialisasikan ke jemaat. Nah, memang saat penyampaian keputusan-keputusan itu kadang tidak mudah, apalagi ketika memang kita juga cukup mengenal jemaat yang bersangkutan, dan kita harus menyampaikan apa yang sudah menjadi keputusan kami sebagai majelis jemaat. Kira-kira itu. Nah, namun kan Bapak bisa menyelesaikan nih Pak sampai akhir gitu. Apa yang membuat Bapak bisa melewati semua tahap pelayanan yang walaupun ada kesulitan itu, Pak? Memang saya pikir sih dalam melaksanakan setiap keputusan yang ada, kemudian menjalankannya itu, saya berusaha memang ya berserah lah ya, karena apa yang akan saya sampaikan mungkin juga bisa mendapat tanggapan dari jemaat. Tapi saya pikir kita kan terbuka sebagai majelis, sehingga apapun yang menjadi dasar pemikiran dari tiap-tiap orang yang berjemaat di sini, saya pikir harus kita hargai. Dan hal itu membuat saya juga ya bersyukurlah sampai saat ini masih cukup berjalan dengan baik. Oke. Ya, menurut Bapak bagaimana cara Tuhan menolong Bapak, Pak, di dalam pelayanan? Rekan-rekan penatua menurut saya juga memberikan kesempatan dan dukungan kepada saya. Sehingga sebenarnya
sebagai penatua saya juga tidak berjalan sendiri. Mereka juga menunjukkan bahwa dukungan-dukungan terhadap apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan, sehingga ya saya pikir cukup menyenangkanlah bekerja sama dengan rekan-rekan penatua yang ada. Baik Pak, terima kasih. Berarti bahwa Bapak merasakan bahwa Tuhan menolong Bapak melalui kehadiran dan dukungan teman-teman di dalam Betul. pelayanan, sehingga kesulitan itu bisa dilewati Betul. sampai Bapak bisa menyelesaikan periode pelayanan Bapak begitu ya. Baik Pak Albert, terima kasih, dan saya juga mau bercakap-cakap dengan Pak Yanto Pak. Iya, Bu. Nah, Pak Yanto, bagaimana Pak perasaannya untuk menjadi seorang calon ketua Majelis Jemaat GKI Gading Indah di dalam masa pandemi ini Pak? Nah, memang itu menjadi tantangan yang cukup berat ya. Memang seperti Pak Albert sampaikan, sebelum masa pandemi aja menurut Pak Albert tadi kan juga susah dalam mengambil keputusan karena ini kan berhubungan dengan pelayanan dan sebagainya, sehingga banyak sekali hal-hal yang harus kita bicarakan secara bijaksana. Nah, selama masa pandemi akan lebih sulit lagi menurut saya sih ya. Terutama kita nggak tahu masa pandemi ini kan berakhirnya kapan. Sampai orang-orang bilang sampai vaksinnya ditemukan. Kita nggak tahu kapan akan ditemukan itu, ya. Nah, jadi selama berapa waktu ke depan, tentunya gereja harus merubah visinya maupun juga merubah secara strukturnya. Kita sebutnya revisioning dan reshaping gitu ya. Nah, misalnya contohnya nih, misalnya kalau dulu tuh misalnya kegiatan-kegiatan yang bersifat melibatkan massa pasti bisa dilakukan. Itu kan memang kebanyakan kita supaya kita akrab. Beberapa komisi dan sebagainya melakukan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa, misalnya seperti kebaktian Padang dan sebagainya, hospitality dan sebagainya. Nah, selama masa pandemi pasti nggak boleh itu. Nah, bagaimana kita memikirkan supaya kegiatan itu tetap berjalan, tetapi bentuk yang lebih aman, ya. Kita tahu bahwa dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa, kita kembali dengan kegiatan yang bersifat online. Nah, kegiatan online ini yang menjadi tantangan buat gereja karena satu sisi teknologi juga saat ini memang sudah ada, dan bagaimana kita mencoba mensosialisasikan kepada jemaat-jemaat kita, terutama jemaat-jemaat tanda kutip yang lanjut usia, bagaimana supaya mereka bisa istilahnya mengerti soal teknologi. Dan puji Tuhan sekarang ini beberapa lansia kita sudah mengerti kan gimana Zoom dan sebagainya. Itu menjadi suatu hal PR yang buat kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Nah, itu satu. Kedua juga yang mungkin perlu diperhatikan adalah bagaimana supaya merubah kegiatan-kegiatan apa yang sekarang bersifat lebih ke online misalnya. Banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat misalnya kegiatan yang misalnya contoh untuk yang unit mana yang harus lebih utama, misalnya seperti dari gift kita ini ya, itu kan lebih bagus supaya melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya online. Nah, apalagi teknologi-teknologi apa yang harus kita pikirkan supaya dengan teknologi ini kita terapkan supaya kebaktian dan pelayanan juga tidak berubah, ya. Yang penting sebenarnya adalah kegiatan apa yang lebih utama bersifat ke arah kepedulian, ya, kasih sesama, itu yang harus dipentingkan. Karena dengan ini kan apalagi masa pandemi berakibat terhadap kondisi ekonomi yang mulai memburuk dan sebagainya. Nah, gereja harus berada di situ. Keberadaan gereja mesti ada di sana. Nah, gimana harus kita memikirkan kegiatan-kegiatan apa yang bisa mendukung ke arah sana. Kalau nggak salah kita sudah mulai menerapkan namanya ada program-program ya, kalau nggak salah AKBS ya, aksi kasih bagi sama ya. Ada yang internal dan eksternal. Itu salah satu wujud reform kita, merubah pola kegiatan kita ke arah yang sesuai dengan tantangan yang ada, sesuai dengan kondisi yang ada. Seperti itu gitu Bu Novita. Apakah Bapak percaya bahwa Bapak Tuhan akan menyertai Bapak Pak di dalam proses ke depan ini? Pasti seperti Pak Albert sampaikan tadi ya, karena tanpa hikmat dan kebijaksanaan dan pimpinan Tuhan, tentu juga saya maupun Pak Albert juga tidak bisa memimpin jemaat yang besar seperti ini. Dan kami percaya bahwa dengan pimpinan dan tangan Tuhan, kita pasti bisa melayani Dia dengan sungguh-sungguh dan untuk kemuliaan dan kebesaran namanya Dia. Gitu. Baik. Kalau menurut bayangan Bapak, kira-kira pimpinan Tuhan yang seperti apa Pak yang Bapak akan terima gitu ya dari Tuhan di dalam melayani ke depan? Tentunya yang saya mengerti kelemahan saya di mana. Jadi saya berharap sih Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Itu yang
saya harapkan sebenarnya sih. Baik, terima kasih Pak Yanto dan terima kasih juga Pak Albert. Tuhan terus memberkati Bapak-Bapak di dalam setiap pelayanan dan juga kita semua sebagai jemaat GKI Gading Indah dan sebagai para penatua serta badan pelayanan yang baru tentunya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pelayanan gereja yang kita lakukan bukanlah pelayanan diri kita sendiri, melainkan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Pelayanan untuk menjalankan misi Allah di dalam dunia ini. Lalu ketika kita melayani sebagai gereja, maka ada tantangan-tantangan yang datang silih berganti dan dapat menyulitkan kita. Khususnya ketika kita bergereja di masa-masa pandemi saat ini. Namun kita percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan yang pertolongannya selalu nyata kepada kita. Sebagai gereja, kita saat ini sedang menghadapi angin sakal, seperti dikisahkan di dalam Matius 14 di dalam bacaan kita pada hari ini. Angin sakal itu adalah angin yang bertiup dari haluan berlawanan dengan arah kapal, sehingga menyulitkan kapal untuk maju ke tempat tujuannya. Dan pandemi ini adalah angin sakal bagi kita. Sulit bagi kita untuk maju berlayar sebagai gereja Tuhan, untuk mencapai tujuan kita sebagai gerejanya. Kita terombang-ambing oleh gelombang tak tentu arah. Karenanya tadi Penatua Yanto mengatakan kita harus mengadakan revisioning dan resaving bagi gereja kita, untuk melihat kembali panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai gereja di masa pandemi. Di dalam bacaan ayat Alkitab kita, ayat 25 menceritakan bahwa kepada para murid Tuhan datang berjalan di atas air. Dan kepada para murid yang sedang ketakutan saat itu Tuhan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, kapal kita bisa terombang-ambing tak jelas, bahkan tak mampu untuk mencapai tujuan semula kita. Namun dengan Tuhan yang hadir, maka kita dapat mengatasi gelombang dan kemudian memiliki ketenangan untuk melihat kehadiran Tuhan bersama kita. Perhatikanlah bahwa di dalam bacaan ayat Alkitab kita pada hari ini tentang angin sakal yang membuat kapal para murid terombang-ambing, Tuhan tidak menenteramkan badai yang datang. Tuhan tidak menenteramkan angin sakal yang membuat gelombang saat itu menjadi besar. Angin baru reda di dalam bacaan Alkitab kita di ayat 32 ketika Petrus dan Tuhan Yesus sudah naik ke atas perahu bersama-sama. Dan di dalam ayat 28 dan 29 kita melihat bahwa Petrus yang gagah itu berjalan di atas air untuk mendekat kepada Tuhan di dalam angin sakal dan gelombang yang menghantam saat itu. Dan demikianlah juga Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para penatua, personalia komisi dan kelker datang pada hari ini kepada Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan dan mengambil sebuah komitmen pelayanan yang baru. Kondisi kita saat ini membuat kita menjadi seperti Petrus yang berjalan di atas air dengan nekat dan tekad. Karena kita percaya bahwa setiap langkah yang kita ambil membuat kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Maka salut kepada rekan-rekan yang akan dilantik dan diteguhkan, dan juga kepada rekan-rekan yang telah menyelesaikan periode pelayanan. Bahwa ada sebuah komitmen yang telah kita jalani dan terus kita jalani dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Dengan setiap kesulitan yang ada di dalam pelayanan, namun kita bersama-sama saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain sebagai satu keluarga di dalam Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan inilah komitmen untuk percaya dan mempercayakan diri kita sebagai gereja kepada Tuhan di masa pandemi ini. Dan mungkin kita dapat gentar ketika menjalani pelayanan. Seperti Petrus yang juga menjadi takut ketika merasa angin kemudian datang saat ia berjalan di atas air. Dan perhatikanlah apa yang membuat Petrus tidak tenggelam. Ayat 31 mengatakan
bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan menolong Petrus sebelum Petrus tenggelam. Namun perhatikanlah juga di dalam ayat 30, sebelum Tuhan mengulurkan tangan, maka Petrus berteriak berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku." Sebelum ia tenggelam, ia berteriak, memanggil Tuhan, meminta pertolongan, dan ia pun batal tenggelam. Wahai GKI Gading Indah yang dikasihi Tuhan, setiap rekan-rekan yang akan memulai komitmen pelayanan yang baru, serta setiap umat yang dikasihi Tuhan, berjalanlah di atas air dalam situasi pandemi pada saat ini, dengan gelombang dan angin yang menerpa perahu kehidupan kita sebagai gereja. Ada tantangan dan kesulitan yang dapat membuat kita takut dan gentar, karena iman kita terkadang bisa goyah. Namun, percayalah bahwa kita tidak akan tenggelam, karena tangan Tuhan akan terulur tepat pada waktunya bagi setiap kita. Panggillah nama Tuhan, berteriaklah dan berserulah kepadanya. Andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai gereja. Kita mau bersama-sama sehati, saling menguatkan, saling mendoakan di dalam masa-masa ini. Dan melalui pelayanan majelis jemaat, serta seluruh badan pelayanan jemaat yang baru, kiranya kita dapat mengupayakan agar tidak ada seorang pun, tak ada satu pun di antara kita yang tenggelam di dalam angin sakal yang mengubah haluan dan tujuan kehidupan kita. Namun bersama-sama kita kembali menguatkan visi kita, bersama-sama kita menguatkan hati kita, dan maju menumbuhkan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan di GKI Gading Indah. Mari kita terus percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan di masa ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini akan dilakukan pelayanan peneguhan penatua dan pelantikan badan pelayanan jemaat. Dan kita akan mendahului dengan ucapan terima kasih kepada para penatua yang mengakhiri masa jabatan, yaitu atas nama Penatua Albert Wiryadi, Penatua Eni Idawati Gunawan, Penatua Erita Praptiwi, Penatua Ineke Damayanti Winata Yuda, Penatua Lydia Suryati, Penatua Liliana Wijaya, Penatua Linda Wiharto, dan Penatua Mikael Melkisedek yang diwakili oleh Penatua Albert Wiryadi. Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu sebagai penatua masa pelayanan 26 Maret 2017 sampai 9 Agustus 2020. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita memasuki pelayanan peneguhan penatua dan pelantikan badan pelayanan jemaat. Kita menyimak pengantar kita.
Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin gereja Tuhan, serta pelantikan badan pelayanan jemaat GKI Gading Indah. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya untuk melayani gereja. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Allah juga berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai badan pelayanan jemaat GKI Gading Indah masa pelayanan 2020 sampai 2022. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa pada saat ini kami dapat melaksanakan ibadah dengan peneguhan penatua serta pelantikan badan pelayanan jemaat. Setelah kami mengalami penundaan di dalam beberapa waktu yang lalu karena pandemi COVID-19 yang ada. Di dalam situasi yang terbatas saat ini Tuhan, dengan ibadah yang online, tapi kami bersyukur bahwa Engkau terus memberikan kami komitmen dan panggilan untuk melayani Tuhan di dalam gereja-Mu. Maka Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini, untuk juga saudara-saudari kami yang akan diteguhkan menjadi penatua, untuk mereka yang telah menyelesaikan pelayanan, serta juga untuk badan pelayanan jemaat. Maka Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi tempat puji dan syukur kami sebagai kepala gereja yang terus menuntun kami melewati dan melakukan segala sesuatunya untuk menjadi bagian dari misi Tuhan bagi dunia ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kini akan ditanyakan kesediaan calon penatua yang akan diteguhkan untuk periode pelayanan Agustus 2020 sampai Maret 2023. Saudara-saudara calon penatua saya undang untuk berdiri. Saudara-saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu saudara akan menjaga jemaat
dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dan memegang kesaksian Alkitab itu, serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Deot Siswantoro? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudari Erita Praptiwi? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudari Francisca Dri Novita? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Liliana Wijaya? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudari Linda Wiharto? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudari Nani Mulyati Sugiamto? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Singgi Kumoro? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Steve Andoko? Ya, saya percaya dan bersedia. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Deot Siswantoro ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudari Erita Praptiwi ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudari Francisca Dri Novita ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara Liliana Wijaya ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudari Linda Wiharto ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudari Nani Mulyati Sugiamto ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Singgi Kumoro ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan Saudara Steve Andoko ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan berlutut, Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya akan memberikan berkat dan di akhir berkat jemaat saya undang menyanyikan lagu doksologi sambil berdiri. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus, dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan tubuh Kristus. Amin. Kini akan dilakukan pelantikan Badan Pelayanan Jemaat GKI Gading Indah masa pelayanan 2020-2022. Komisi Anak, Komisi Remaja, Komisi Pemuda, Komisi Dewasa, Komisi Lansia, Kelker Pasutri, Kelker PA, Kelker MPS, Komisi Oikmas, Kelker Klinik, Kelker TPK, Kelker Media dan Digital, Pengurus Wilayah, Komisi Musik, Kelker Kebaktian, Kelker Persekutuan Doa Pagi, Kelker GIF, Kelker Perlawatan, serta Kelker SWS. Susunan serta daftar nama lengkap dari Badan Pelayanan Jemaat dapat dilihat di dalam warta jemaat online GKI Gading Indah. Saudara-saudari yang telah menyatakan kesediaan untuk ambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini melalui Badan Pelayanan, kini saya mengundang saudara berdiri dan mewakili Badan Pelayanan Jemaat GKI Gading Indah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan komisi, kelompok kerja, serta wilayah? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Karena itu, berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan kesehatian? Apakah jawab saudara-saudara? Ya, kami percaya, yakin, dan berjanji. Kini saya akan melantik seluruh badan pelayanan jemaat. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan jemaat, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa.
Allah yang Maha Kasih, sebagai gerejamu, kami GKI Gading Indah saat ini datang dalam syafaat kami. Bersyukur untuk setiap kehidupan kami sebagai keluarga di dalam Tuhan yang menjalankan persekutuan dan kebersamaan kami dengan saling menguatkan dan mendukung di masa-masa ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, serta memohon kiranya Engkau yang terus menyertai dan memberkati setiap rekan-rekan kami yang telah menyelesaikan pelayanan sebagai penatua maupun sebagai badan pelayanan jemaat. Biarlah Tuhan melalui kehidupan mereka, maka karya-karya Tuhan dapat terus dilakukan dan dikembangkan di dalam berbagai kehidupan yang mereka jalani selanjutnya. Kami berdoa untuk juga setiap rekan-rekan kami yang baru diteguhkan sebagai penatua maupun juga untuk badan pelayanan jemaat. Tuhan, biarlah kami juga mohon kepadamu, hikmat-Mu menyertai setiap pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan, baik kepada penatua dan juga sebagai majelis jemaat, sebagai pemimpin gerejamu. Tuhan berikan hikmat agar kami dapat kembali menemukan tujuan kehidupan kami sebagai gereja bersama-sama dengan merasakan kehadiran Tuhan, dan kami dapat terus juga menjalankan segala sesuatunya dengan saling mendukung dan menguatkan sebagai keluarga di dalam Tuhan. Berkatilah ya Tuhan setiap personalia badan pelayanan jemaat dalam bentuk komisi maupun kelker dan wilayah-wilayah. Di dalam pelayanan-pelayanan ke depan, biarlah kiranya hikmat-Mu menyertai kami, agar kami dapat memiliki kreativitas, memiliki pemikiran-pemikiran yang tercerahkan untuk mencari cara-cara yang baik, melayani umat-Mu dan melayani dunia ini melalui apa yang kami kerjakan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang kami miliki, biarlah kiranya dalam kehidupan kami bersama rumah tangga kami masing-masing, kami dapat terus melakukan apa yang baik, saling mendukung dan juga menguatkan di dalam pelayanan bagi gerejamu, serta merasakan kekuatan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai rumah tangga, sebagai keluarga, di dalam semua pengalaman-pengalaman kami. Tuhan, Kau yang kiranya juga menyertai setiap anak-anak kami di dalam studi yang mereka jalani. Berkati juga setiap para pengajar dan para orang tua yang mendampingi anak-anak untuk menjalankan studi dari rumah. Kami berdoa untuk pekerjaan dan usaha yang juga kami geluti, agar melaluinya maka kami dapat mengembangkan talenta yang Kau percayakan kepada kami. Kami dapat mengembangkan keahlian kami, keterampilan kami, pemikiran kami, dan juga di dalam semua upaya itu, biarlah kami menjadi berkat di dalam usaha dan pekerjaan yang kami jalani sehari-hari. Berkatilah juga ya Tuhan kiranya wilayah lingkungan kami, biarlah kiranya kami dapat terus menjaga diri dan lingkungan kami dengan sebaik-baiknya di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Berkatilah kiranya setiap pemerintah di dalam kebijakan-kebijakan yang mereka ambil untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Engkau yang kiranya juga memberikan hikmat dan kesehatian kepada kami sebagai masyarakat untuk bahu-membahu menjalankan apa yang terbaik sesuai dengan protokol-protokol yang ada. Kami berdoa untuk tim-tim medis di dalam semua upaya dan pelayanan yang dijalankan. Tuhan berkati mereka dengan kegentaran mereka, dengan kelemahan mereka, dengan kondisi fisik mereka masing-masing. Biarlah setiap petugas medis dapat terus merasakan perlindungan Tuhan yang nyata. Kami berdoa untuk setiap pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19 di berbagai rumah sakit maupun juga tempat-tempat isolasi. Tuhan, kiranya Engkau yang memulihkan setiap mereka. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, di dalam setiap kehidupan yang terus kami jalani sebagai bagian dari umat manusia di muka bumi ini, biarlah kami dapat terus melakukan apa yang baik bersama-sama. Tuhan, kami membawa seluruh doa-doa syafaat ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan sebagai Tuhan yang mendengar doa kami. Dan biarlah kiranya doa ini dapat tersempurnakan melalui doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah yang setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai, dapat dimasukkan dalam amplop dan dipersembahkan saat kita dapat beribadah bersama kembali. Yang kedua, dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Yang ketiga, dengan scan QRIS GKI Gading Indah. Marilah kita membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur untuk anugerah kesempatan melayani Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami datang membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah dan berkatilah, supaya menjadi alat dalam tangan kuasa Tuhan untuk pekerjaan Tuhan dan kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhanlah perlindunganmu, ya Yesus.
Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.